Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi pada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah datang di gereja ataupun saat ini yang boleh menikmati ibadah secara online dalam ibadah raya hari ini 8 Mei 2022. Kiranya berkah, sukacita, kasih sayang Allah Bapa senantiasa dilimpahkan buat kita semuanya. Sebelum kita akan mulai ibadah, kami mau untuk bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan. Kita sudah memperingati Jumat Agung pada beberapa waktu yang lalu, Paskah, dan beberapa minggu ke depan kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sebelum naik ke surga pada waktu itu Tuhan berjanji kepada muridnya, kepada setiap pengikutnya bahwa dia akan menjadikan penolong yang setia buat mereka. Tuhan Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Roh Kudus pun tetap ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka hati, kita akan naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Allah Roh Kudus yang memenuhi setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus.
yang kami muliakan, Kau yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kau sudah wafat, Kau sudah bangkit, dan Kau sudah naik ke surga, menyediakan tempat buat kami di surga. Dan terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan penolong buat kami, yaitu Roh Kudus-Mu yang hidup. Terima kasih buat setiap karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang dahsyat, Kau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dan pada saat ini Tuhan kami siap untuk memuji serta memuliakan nama-Mu, biarlah Kau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kau urapi, Kau sertai jemaat-Mu yang baik ada di tempat ini maupun yang saat ini boleh menikmati ibadah secara online dimanapun mereka berada. Kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami, dan tidak ada setiap kami yang tidak menikmati berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Masih bangkit berdiri ya Bapak Ibu? Masih kuat ya? Yang percaya bahwa Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa, dan anugerahnya besar buat kita, katakan amin. Amin. Dan saat ini kita akan mau siap untuk dicurahkan, menerima curahan dari Roh Kudus, anggur baru tercurah buat kita. Haleluya. Tercurah
meninggalkan kita, sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan penolongnya selalu ada buat kita, yaitu Roh Kudus yang senantiasa hadir buat kita, menjamah setiap kita. Dan saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan undang Roh Kudus untuk pegang tangan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Adalah memuji dan menyembah Tuhan adalah alasan kita hidup. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kami
firman-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami, Engkau buka hati setiap kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh diubahkan oleh firman-Mu, Kau jamah setiap kami Tuhan, dan kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah Kau curahkan kepada kami, menolong setiap kami, menghibur setiap kami Tuhan, dan menuntun setiap jalan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu. Kau akan urapi dengan Roh Kudus-Mu, dan kiranya Tuhan kemuliaan Tuhan nyata atas beliau yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan pimpin, Kau akan sertai pemberitaan firman dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Baik, pagi yang indah bagi kami ya, biar habis hujan ada terang, itu yang kita kehendaki. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selama ini habis kenaikan daripada Tuhan Yesus, jadi beberapa hari, 40 hari ya. Biasa kalau orang habis mati diperingati ada 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari ya. Saya nggak ngerti itu alasan yang dari mana. Kalau orang Jawa katanya itu nyowo apa itu pergi ya, itu nggak terus langsung pergi begitu ya. Jadi meninggalkan rumah itu pelan-pelan seperti itu. Nah, itu bagi kepercayaan yang lain, tapi bagi kami, kita percaya adalah Tuhan Yesus itulah Tuhan, Dia adalah manusia juga. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau tema pagi hari ini saya berikan yaitu penolong yang setia. Bapak Ibu mungkin yang jiwa-jiwa lama ingat pada waktu Pak Titus dipanggil Tuhan. Tema besar di sini adalah, siapa yang ingatnya? Pak Titus meninggalkan tema itu terus dipakai pada waktu ya pemakamannya, ya waktu upacara dan sampai penghiburan itu tema dipakai. Waktu itu adalah tema untuk KKR di bulan Februari ya. Jadi kalau saya berikan ini penolong yang setia, kalau itu dulu Allah adalah penolong saya. Jadi Allah itulah penolong. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi ini penolong, kalau kita ada tema penolong biasanya di kaum wanita ya. Kaum wanita yang mulai nomor 1 berpikiran ya. Karena apa? Di firman Tuhan ada kata penolong, itu adalah di kitab Kejadian pada waktu kejadiannya manusia. Manusia tidak baik sendiri saja. Nah, Allah sendiri berfirman bahwa manusia itu tidak baik kalau sendirian saja. Maka Allah menciptakan itulah penolong. Itulah wanita, ya. Perempuan disebutkan di firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama manusia cuma 1. Jadi penolongnya ya 1. Tapi sekarang Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga pada waktu Yesus ada, kita manusia sudah berjuta-juta ya ada di dalam dunia bumi ini, bermiliar kalau sekarang ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penolong yang setia sebagai manusia, Bapak Ibu saudara sekalian seperti saya juga perlu hidup bersosialisasi dengan yang lain. Jadi kita nggak bisa hidup sendirian. Kita harus berdampingan dengan semua manusia yang ada di dalam bumi ini. Nah, kalau kita pilih-pilih dengan kehidupan yang ada di bumi ini nggak bisa. Kita harus hidup istilahnya nyaman, sejahtera dengan semua yang ada di sekeliling kita. Ya, mungkin mereka itu nggak senang dengan kita atau mereka itu senang
atau mereka itu bersahabat, ada hal yang lain mungkin itu yang membuat kita kecewa, membuat kita takut, ya, gentar dan banyak hal yang kita alami di dalam bumi ini. Tetapi kita harus hidup bersama-sama dengan semua yang ada itu, ya. Jadi kita harus ada di dalam tengah-tengah segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah, baik itu secara sama-sama manusia, tetapi ada juga mungkin itu ya dengan binatang, dengan tumbuhan, ya pokoknya isinya alam semesta ini kita harus beradaptasi istilahnya bersama-sama. Nah, kalau Bapak Ibu renungkan dan kita ke belakang sedikit, nengok ke belakang, masa-masa di mana kami ada di dalam pandemi. Bapak Ibu saudara sekalian, kita rasanya hidup kok ditekan, hidup nggak bisa bebas dan banyak hal, ya. Itu yang diatur juga oleh pemerintah harus seperti itu. Sebetulnya itu adalah mengatur kita supaya kita hidup nyaman, kita hidup baik, sehingga di dalam masa pandemi itu kita ada hidup senantiasa sejahtera, damai, dan kita nggak kena sakit penyakit, ya, terutama yaitu dari virus corona. Sebetulnya itu diarahkan supaya kita itu nyaman dan nanti istilahnya bersama-sama dengan corona kita itu sudah terbiasa begitu loh, ya. Nah, kalau kita itu kan pelan-pelan akhirnya kita sekarang bisa berbakti. Tempo hari kita nggak boleh sama sekali, gereja ditutup pernah, ya. Itu berapa minggu begitu, dan kemudian ada lagi gereja dibatasi cuma berapa orang bisa kebaktian, ya, 30 orang, dan kemudian ada yang tempo hari 25%, 30%, 50%, nggak tahu sekarang mungkin sudah bebas, ya. Jumlahnya tadi Mas Gun bisik-bisik sama saya, Bu, niki sing teka 7 dosa kali. Nah, Bapak Ibu sadar lihat, ya, di dalam keadaan yang demikian kita itu sudah nggak bisa muat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jumlah biarpun kami ada di dalam pandemi, kita tahu kita masih ada hati untuk senantiasa berbakti, beribadat hanya kepada Tuhan, ya, dibatasi dengan apapun. Kalau kami ada percaya benar dan kami boleh merasakan kehidupan bersama Tuhan itu ada, ya, ada manfaat dan ada berkat, ada hal-hal yang itu kita nikmati dan itu kita rasakan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira kalau Bapak Ibu nggak merasakan, nggak merasa berkat atau nggak merasa ada keuntungan kita ada di dalam bersama-sama dengan Tuhan, berbakti, beribadat kepada Tuhan, ngapain sih? Kita memaksa-maksa, ya, nggak boleh ke gereja, ya enak di rumah, ya. Nah, itu banyak yang berpikiran yang demikian. Jadi mereka sudah keenaan online sekarang, online way, ya. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah makhluk, bukan makhluk hidup sendiri. Kita perlu penolong, kita perlu teman, saudara yang lain yang bisa membantu di dalam kebutuhan keperluan kita. Amin. Apa ada di sini yang mau sendiri? Saya pada waktu isolasi, ya, pulang dari Jakarta, di rumah sendiri, nggak boleh kemana-mana. Rasanya nggak betah kalau saya terus terang, ya. Orangnya saya tuh suka keluyuran, suka kesana sini, disuruh diam di rumah gitu itu nggak enak, sepi, ya, apalagi kalau orang tua, ya. Orang tua itu rasa-rasa sudah tersingkirkan. Itu ada teman yang mengirimkan katanya, jadi kalau orang yang sudah tua itu sepi, susah, banyak hal, ya. Jadi ada SSS banyak yang kita terima. Tapi mari kiranya kami enggak tergantung dengan kesepian dan lain sebagainya, karena kita tahu, ya, kita tidak sendiri sebetulnya, sendiri secara manusia, tetapi karena kami ada penolong yang sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Kalau manusia, ya, saya rasa seperti saya sendiri. Pada waktu saya sendiri, waktu masih bujangan nikah. Setelah nikah, kemudian saya, ya, berdua kan. Kemudian punya anak-anak, banyak, ya, rame.
Karena anak-anak punya teman-teman, jadinya teman-temannya ya banyak yang ke rumah, seperti itu. Ya, kadang justru bermalam di sini banyak sekali muda-mudi dari gereja, jadi penuh namanya rumah. Ya, saya belum punya rumah, itu ya rumahnya cuma ya gereja gini, tapi mereka senang karena mereka bersahabat dengan anak-anak. Ya, tapi satu-satu sekarang pergi, tinggal saya sendiri. Nah, rasa sepi, rasa ini ada. Tetapi mari kita kembali bahwa ada penolong yang lain yang itu membantu di dalam kehidupan kita, yang menolong kita. Itulah Roh Kudus yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia telah berjanji, bahkan sebelum kematiannya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia harus pergi, Dia harus meninggalkan mereka, dan Dia harus ke rumah Bapaknya untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian yang percaya, katanya firman Tuhan ya. Nah, pada waktu murid-murid ini mau ditinggal, dia rasanya mungkin ya nggak senang juga ya, seperti saya tadi itu ada saya pamitan. Doakan saiki engko rampung kebaktian aku tak budal, paling-paling kok mama lah ketemu karo wong-wong katanya. Ya. Puji Tuhan. Jadi rasanya tuh beberapa hari bersekumpul dengan anak cucu, sekarang ditinggal. Itu rasanya saya sendiri seperti itu. Nah, saya rasakan murid-murid Tuhan pada waktu itu, para rasul yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap harinya, dan mereka melakukan segala sesuatu itu perintah daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang mengadakan segala hal pada waktu itu menyertai mereka. Kita tahu Tuhan Yesus senantiasa mengatakan kepada siapapun itu salam sejahtera, salam damai sejahtera. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarpun kami ada di dalam sakit, ada di dalam kesusahan, penderitaan apapun, kalau ada Tuhan masih ada damai sejahtera. Amin. Ada ketakutan? Enggak ya. Nah, itulah sebabnya pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya untuk mereka senantiasa setia kepada Tuhan Allah. Sebab apa? Sebab Dia sendiri, Tuhan Yesus itulah Allah. Dan itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya mereka dibilang supaya enggak susah, enggak sedih ditinggal oleh Tuhan Yesus. Sebab Dia mau mengirimkan penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Kita baca di dalam firman Tuhan ya pagi ini. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kita baca di dalam Yohanes 14 mulai ayat 15 sampai yang ke 10 saja, ke 20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Kemudian, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tetap akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, ini adalah
doktrin atau kepercayaan kami, iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu bertanya, Tuhan bisa hidup di dalam hidup ini ya. Di sini tadi dikatakan Tuhan Yesus manusia pada waktu dia bersama-sama dengan para murid. Para murid bisa melihat bahwa Allah menyertai di dalam Yesus, karena Yesus itu Allah sendiri, dialah roh. Sehingga pada waktu itu dia dengan murid-muridnya tidak pernah istilahnya merasa kelaparan, merasa kekurangan, karena Allah adalah Allah yang banyak memberi berkat kepada siapapun. Ya, jadi para murid nggak pernah khawatir kalau bersama dengan Yesus. Karena apa? Ya, mereka pada waktu sebelum Yesus mati disalibkan, mereka sudah merasakan bahwa 5.000 orang yang kelaparan pada sore hari, tidak ada namanya warung, tidak ada tempat makanan, mereka sendiri nggak bawa makanan, tapi Yesus memberkati, Yesus memberikan sekian banyak orang bisa kenyang karena pertolongan Tuhan. Demikian juga kalau ada orang sakit, Bapak Ibu Saudara lihat, ya, itu contohnya orang yang lumpuh yang di tepi kolam, ya, menunggu malaikat penggerakan air itu. Kalau itu air tergerak, maka orang yang sakit kalau masuk di dalam air itu bisa sembuh. Tapi orang ini udah bertahun-tahun, puluhan tahun sakit, ya, nggak ada orang yang junjung istilahnya pas goyang-goyang. Nah, orang datang ke tempatnya dia itu sudah berhenti, ya, dia jadi di situ terus nggak ada. Tapi kita lihat Yesus bisa menolong orang yang sakit berpuluhan tahun dan sembuh. Ya, banyak hal. Orang yang buta dijelekkan. Yang pertama kali sebelum dia melakukan hal yang demikian, sebelum itu ibunya sendiri Maria butuh pertolongan dia, itu belum waktunya, belum wayai dia berbuat untuk mujizat keajaiban. Pada waktu di Kana, dia menolong orang yang butuh. Itulah di dalam waktu pernikahan. Orang ada di pernikahan kekurangan air minum bayangnya, ya, tetapi kita tahu Tuhan Yesus menolong. Itu pada waktu Yesus masih hidup di dalam dunia. Jadi sekitar di tanah Israel sana, Galilea, justru tempatnya bukan seluruh Israel. Ya, jadi sekitar Yesus ada, dia bisa menolong. Tetapi kita tahu Allah kita kan bukan Allahnya orang Galilea saja, bukan Allahnya orang Israel saja. Allah mau mengasihi seluruh bumi ini dengan kasih-Nya dan pertolongannya kepada semua manusia, ya. Karena maksud tujuan daripada Allah datang di dalam dunia sebagai manusia itulah untuk supaya semua manusia boleh diselamatkan. Yang mau, yang enggak mau ya ketinggalan. Tetapi firman Tuhan mengajak ya kepada semua manusia. Demikian juga bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kami juga menunaikan tugas kita yang daripada Tuhan. Dikatakan tadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan perintah-perintahnya. Perintah yang pertama, jangan lupa, amanat agung daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Itu menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan dan harus dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Janjinya dia menyertai sampai kesudahan alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyertai. Dialah yang menolong manusia apapun. Nah, itulah sebabnya kiranya kami tetap akan setia kepada Tuhan karena Tuhan kita yang setia. Di sini dikatakan tadi, jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum itu berpesan bahwa ada penolong yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau membaca jangan dipotong. Penolong yang lain itu kan Yesus manusia ya, yang menolong mesti manusia. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan
Di situ tidak berguna kalau Yesus itu ada senantiasa bersama-sama dengan muridnya. Lebih berguna, lebih bermanfaat kalau Tuhan Yesus naik, karena dia akan mengatakan kepada Bapaknya untuk mengirim pertolongan yang lain kepada manusia. Karena apa? Yang dikirim adalah di sini tadi, roh kebenaran, roh penghibur, kalau di dalam pasal 16 di dalam Yohanes, ya, itulah Roh Kudus yang dikirim kepada kita supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, karena roh itu ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan itu apapun yang kita minta maka itu akan diberikan. Kalau kita baca nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri, kita sempat baca di sini di dalam pasal yang 14, di situ mulai ayat pertama dikatakan bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan masuk ke surga, ke rumah Bapa. Tetapi di situ banyak hal kalau Bapak baca di situ. Jadi Allah itu ada di dalam Tuhan Yesus karena dia roh Allah. Dan Yesus ada di dalam Bapanya. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bukan manusia lagi. Dia kembali menjadi roh dan dia kembali ke tempatnya di surga sana. Dan yang ada sekarang dikirim oleh Bapa itulah Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Ya, pada waktu di sini dikatakan tadi, yaitu Roh Penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Roh Kudus gak menyertai seperti pada waktu murid-murid ada, cuma sementara dan tempatnya ada di sekitar di Yerusalem, Galilea, ya pokoknya di daerah Tuhan Yesus ada cuma di situ. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kenaikannya ke surga, maka di situ dikatakan bahwa Yesus ada selama-lamanya karena dia adalah roh. Ya, itulah penolong yang lain. Di sini dikatakan itulah roh kebenaran. Ya, jadi kalau kita baca siapa sih? Ya, penolong itu bukan manusia, tapi roh Allah sendiri yang ada. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus kan katakan, kalau kita percaya apapun yang kita lakukan, kita minta, kita mohon daripada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan. Di dalam nama Yesus itu sudah ada di dalam kita. Ya, jadi apapun itu bukan dari diri kami, bukan roh kami yang yang memberikan, tetapi kita memohon, roh kita memohon. Itulah pentingnya kita berdoa di dalam roh, sehingga roh kita itu bisa bersatu dengan rohnya Allah sendiri yang ada di dalam kita. Jadi kalau kita memohon kepada Tuhan, Allah kita yang roh, maka Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Nah, itulah sebabnya pada waktu kita telah percaya kepada Tuhan, itu ada di dalam hidup kita, itu ada roh yang ada di dalam kita. Dikatakan tadi diam, ya. Jadi kamu dan akan diam di dalam kamu, ya, diam. Tapi mari kiranya kami tidak memberikan roh itu diam tok, ya. Tapi mari kita aktifkan. Ya, sejak kita percaya itu ada roh di dalam kita. Tapi kalau kita nggak pernah memohon kepadanya, nggak pernah kita itu ngajak, istilahnya roh Allah itu bekerja bersama-sama dengan roh kita, jiwa kita, ya nggak diisi. Demikian juga roh kita nggak diisi oleh berkat yang daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah itu sebabnya mari kita akan renungkan rada dalam ya ini pelajaran. Jadi roh yang ada di dalam kita, itu ada roh kita sendiri, ada roh Allah yang ada. Nah itu sebabnya kita tadi, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, roh Allah diam di tempat diri kita. Dia ngawasi segala apa yang kita perbuat. Ya, jadi kalau kita memohon kepadanya di dalam nama Yesus, maka roh itu akan memberikan apa yang kita
mohon. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, ya, kita sebagai gereja aliran Pentakosta, ya, kita percaya bahwa pada waktu Roh dicurahkan di Yerusalem untuk para murid pada waktu itu kurang lebih 120 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian juga pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, jangan diamkan saja roh yang ada di dalam kita. Kiranya kobarkan, dan kiranya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 45 dikatakan kalau murid-murid itu dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, itulah baptisan air. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian. Di sini ada yang belum dibaptis, ada. Semua sudah, puji Tuhan. Ya. Tapi ada di sini yang saya rindu, itulah remaja, kaum muda yang belum dibaptis. Ya, saya nggak tahu. Saya mempunyai kerinduan bulan ini bisa dibaptis, tapi saya nantikan, nunggu nanti mungkin di dalam Agustus pada waktu penuaian dari gereja ini mungkin ada jiwa-jiwa, tak mungkin, tapi saya haruskan ya, ada jiwa-jiwa baru yang ada, dan nanti ulang tahun ke-50 kiranya kami boleh menuai jiwa-jiwa, kita persembahkan kepada Tuhan ya, jiwa-jiwa itu untuk Tuhan. Ya, nggak tahu berapa jumlahnya, terutama dari kaum remaja, muda-mudi yang ada di tempat ini yang belum baptis, saya akan minta supaya mereka boleh ada di dalam pelajaran baptisan nanti, dan kita persiapkan nanti pada hari ulang tahun kita yang ke-50 itu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Nah, kembali, jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita diam, itu kiranya kami jangan didiamkan ya. Tapi mari kita akan sama-sama mengajak Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan roh kita untuk senantiasa mempermuliakan nama Bapa. Jadi dikatakan Bapa ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Bapa, ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita ada bersama-sama dengan Tuhan Allah kami, dengan Yesus, dan demikian juga bagi kita senantiasa. Nah, itu sebabnya kalau kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan contohnya, nah kiranya kami bukan kerja dari roh kita yang kerja atau tenaga kita, manusia kita, tapi mari kita ajak bersama-sama. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kami lakukan boleh mempermuliakan nama Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita minta tolong kepada saudara, kepada anak, kepada keluarga, suami, istri, terbatas Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, tetapi kalau Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita, menyertai setiap saat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, sebentar lagi tanggal 26 kita akan memperingati kenaikan daripada Tuhan Yesus. Mari kita seperti para murid pada waktu mau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, kita ada ini perayaan, ada ulang tahun istilahnya ya, di dalam hari Pentakosta nanti. Kiranya benar-benar seluruh jemaat dari sini itu janji daripada Tuhan di kitab Yoel. Di akhir zaman akan dicurahkan Roh Kudus kepada semua manusia, baik dari anak-anak kecil sampai yang dewasa, yang tua, mereka akan mendapatkan. Itulah berkat yang daripada Tuhan, curahan Roh Kudus. Mari kita akan tunggu, kita nanti bahkan kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dan katakan di dalam Kisah Rasul pasal 1. Jadi kalau kita sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus, mari ya kita akan pakai Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, mempermuliakan nama Tuhan. Yang belum baptis Roh Kudus, loh kenapa? Piye ya? Kalau baptis di dalam aliran gereja kami, yang baptis itu diselam artinya. Jadi makanya diselam di dalam air sampai kelebus ya. Kalau saya yang baptis sampai kepala ini masuk. Kalau masih belum basah tak masukin lagi ya, seperti itu. Karena apa?
itu adalah tanda bahwa kita benar-benar meninggalkan hidup lama dan kami hidup baru di dalam Tuhan. Demikian juga dengan baptisan Roh Kudus. Itu nggak bisa saya membaptiskan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tetapi yang membaptiskan itu adalah Dia siapa? Itu Allah sendiri yang bisa ini di dalam kepercayaan iman kami, ya. Roh Kudus bisa kita dipenuhi, yaitu dengan minta kepada Allah, ya. Jadi Allah yang memberi baptisan Roh Kudus. Jadi bukan cuma diam tok di dalam hati kita atau diam di dalam diri kita, tetapi mari kita baptis. Jadi baptis itu diguyur sampai kelebus gitu ya. Nah, ini demikian juga kita penuh, ya, luber dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita benar-benar melakukan seperti Tuhan lakukan, ya. Jadi kita berusaha untuk hidup benar. Itulah roh kebenaran yang ada di dalam kita. Minta seperti itu supaya kita hidup benar, bahkan kita melakukan perintahnya dan kita hidup gambaran dari Kristus di dalam diri kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara pagi ini penolong kita bukanlah penolong manusia biasa, tetapi Dia yang berjanji selama-lamanya Dia ada menyertai kita dan sampai kesudahan alam Dia ada. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kalian pagi hari ini kiranya kami benar-benar berdoa untuk hari-hari depan. Kiranya kami ada kerinduan seluruh jemaat di tempat ini boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami percaya gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Kalau Petrus bisa dipakai oleh Tuhan, 3.000 boleh dimenangkan. Demikian juga gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Dan gereja ini akan menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita melakukan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah bersuka cita karena kita punya penolong yang tidak pernah lelah. Dia senantiasa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dialah penolong yang sejati, yang bisa menolong, bisa memberikan kecukupan berkat makanan, minuman, sandang pangan. Demikian juga Dia akan menyembuhkan bila kami sakit, bila kami ada di kesusahan, penderitaan. Dialah penghibur bagi kami satu-satunya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Dimanapun kami ada Tuhan, ada Roh Kudus penolong bagi kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa, kita menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kiranya kami benar-benar senantiasa memohon kepada Allah, biar Allah kerja di dalam hidup kita. Allah senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Karena kami tahu Allah tidak pernah tinggalkan kami. Allah senantiasa beserta dengan kita dan Dia ada tinggal senantiasa di dalam diri kita. Haleluya. Bapa surgawi, Allah yang baik, terima kasih Tuhan buat Bapa yang baik telah kirimkan putramu yang tunggal, itulah Yesus Kristus yang telah menjadi domba Allah yang disembelih dan darahnya tercurah untuk keselamatan kami manusia. Dan kiranya benar-benar kami boleh menerima hal itu dan kami percaya bahwa Allah benar-benar mengasihi kami. Kiranya Tuhan akan menolong kami sebagai orang yang telah percaya kepadamu. Kami akan tetap percaya, bahkan Tuhan kami minta kepadamu, Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sebab Engkau yang diam di dalam kehidupan kami yang telah percaya kepadamu. Tetapi terlebih itu Tuhan, kiranya bila Engkau curahkan Roh-Mu, sehingga para rasul, para murid pada waktu mereka ada menanti, menunggu di Yerusalem selama Engkau naik ke surga, kamu turun, mereka menunggu, menanti, itulah turunnya Roh Kudus, Roh penolong yang tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga saat ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon,
Kiranya Tuhan benar-benar akan menolong kami. Kiranya Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kami, bukannya Tuhan cuma diam dan menolong, menunjukkan jalan kebenaran bagi kami, tapi kiranya Engkau sendiri akan curahkan Roh-Mu, baptislah kami, penuhi kami dengan kuasa, dengan Roh-Mu, sehingga kami benar-benar Tuhan merasakan bahwa hidup kami bukan hidup manusia biasa, tetapi ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menggantikan di dalam kehidupan kami ini sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, demikian seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Janji-Mu Tuhan, Engkau akan mengirimkan penolong yang lain. Itulah Roh Kudus, dan kami percaya mereka yang telah percaya kepadamu ada roh di dalam diri anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Terlebih Bapa, kiranya Engkau sendiri akan baptiskan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, sehingga benar-benar mereka boleh ada di dalam kehidupan mereka, tercermin kehidupan Yesus Kristus yang senantiasa ada memimpin, bahkan melakukan apapun di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, seperti Tuhan lakukan, menjadi berkat dimanapun Tuhan ada. Demikian juga bagi kami, kiranya Tuhan pakai kami, sehingga kami akan menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Engkau tidak pernah berubah. Engkau adalah penolong yang senantiasa setia kepada kami, dan kiranya kami Tuhan akan setia juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Pagi hari ini kami terima firman-Mu, dan kiranya Tuhan akan kerja dengan kuasa-Mu, sehingga benar-benar Tuhan, tinggal beberapa hari kami memperingati kenaikan-Mu ya Tuhan ke surga. Demikian juga Engkau berjanji untuk memenuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami ya Tuhan di sejak itu kami boleh berdoa, bahkan kami berpuasa sampai ya Tuhan pada hari Pentakosta kami peringati. Kiranya benar-benar gereja ini boleh ya Tuhan diberkati oleh Tuhan, semua jemaat-Mu dari anak-anak sampai dewasa sampai tua, mereka boleh dipenuhi, dibaptiskan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, syukur, syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang kiranya benar-benar kami terima firman Tuhan, dan kami benar-benar minta memohon kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan penuhi kehidupan kami benar-benar dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh dipakai oleh Tuhan, dan yang terutama menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, sehingga banyak boleh oleh Tuhan. Kita akan pujikan pujian di kidung kusukan, Tuhan kirim roh api, Tuhan, dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri di dalam kebaktian kami. Kiranya Tuhan akan mengirimkan roh api. Itulah Roh Kudus yang membakar bagi kami, semangat baru bagi kami, kehidupan baru di dalam Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat. Bukan itu saja, tetapi Tuhan akan pakai kami melakukan firman di dalam kehidupan kami. Tuhan berjanji bahwa kami bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, bahkan akan lebih daripada itu. Kirim
kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa kami punya penolong, bukan manusia, bukan apa-apa, bukan siapapun, tetapi Engkau Allah kami sendiri. Roh Kudus senantiasa menolong, senantiasa Engkau ada di dalam kehidupan kami, tak terbatas, besar, luas, tidak bisa terukurkan. Engkau ada di mana-mana, Engkau lah roh adanya. Sebab itu Tuhan kami percaya, Allah kami Allah yang besar, Allah yang kuasa, yang maha tahu. Engkau ada di mana-mana. Kami ada di sini, Tuhan juga ada. Tuhan, bila kami ada di pucuk gunung di sana, Tuhan juga ada. Teman-teman saudara kami yang seiman, yang percaya kepada-Mu saat ini, ada di mana-mana mereka ada. Sebab itu Bapa, satukan kami di dalam Roh-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama ada bekerja. Sehingga ya Tuhan, kasih-Mu akan ada. Dan demikian juga Tuhan, uluran kasih-Mu kepada kami, janji-Mu kepada kami, Engkau yang senantiasa akan menyertai kami. Kami percaya saat ini kami ada di dalam gereja Tuhan ada. Demikian juga teman saudara kami yang di rumah, yang di mana-mana, mereka juga menyertai mereka. Mereka punya penolong, itulah satu-satunya bagi kami yang percaya kepada-Mu. Secara manusia mungkin kami sendirian, tapi kami tahu ada Allah yang lebih besar, Allah yang kuasa, Allah yang bisa menyertai, menolong, bahkan memberikan segala pertolongan apapun yang kami mohon kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau sungguh baik. Dan demikian juga Tuhan, kiranya benar-benar gereja-Mu di tempat ini boleh dibakar dengan api Roh Kudus. Kami ada semangat, kami ingin mengasihi kepada semua manusia yang ada di dalam dunia ini seperti Engkau. Sehingga Engkau ya Tuhan mengirimkan Roh Kudus bagi kami, itu karena Engkau mengasihi seluruh bangsa, seluruh manusia yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Pada saat ini kami sebentar meninggalkan ya Tuhan persekutuan kami di dalam gereja. Demikian juga mungkin yang ada di rumah, ada di mana-mana. Mereka ya Tuhan ada di dalam ibadah, menyatukan iman di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, bila kami mau mengakhiri, kiranya Tuhan lindungi kami yang ada di dalam gereja, perjalanan kami sampai ke rumah kami masing-masing. Bahkan Tuhan mungkin hari ini ada ya Tuhan teman-teman saudara kami yang akan pergi jauh. Mereka pulang ya Tuhan ke tempat mereka pekerjaan masing-masing. Kiranya Tuhan sertai dengan kasih-Mu, pertolongan-Mu. Tapi kami tahu kami ada satu di dalam persekutuan kami. Roh Kudus menyertai kami, baik yang ada di sini, baik yang di rumah, bahkan yang dimanapun mereka ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami berterima kasih punya penolong yang tidak pernah lelah, tidak pernah takut dengan apapun. Itulah Roh yang ada di dalam diri kami masing-masing, Roh Kudus yang menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, bahkan kami akan sama-sama pulang dengan segala berkat yang kami terima baik di dalam gereja ini, bahkan nanti bila kami ya Tuhan ada di dalam perjalanan kami sampai ke rumah, apapun aktivitas kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan angkat tangan kami bersama-sama. Kita serahkan semuanya berkat kehidupan kami, bahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan, dan demikian juga persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk di dalam saat teduh.
kita akan bersama-sama memulaikan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan anakku kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari hal yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.